Halo guys, kembali lagi bersama jongjika.id. Dan kita sudah membahas episode sebelumnya, episode 9 dan 10. Dan sekarang kita akan membahas episode 11. Karena episode 11 ini cukup membuat kita greget karena Haejin dan Dusik sudah pacaran. Enggak hanya itu, keduanya pun akan melakukan banyak sekali kegiatan yang bikin penonton senyum-senyum sendiri. Bagaimana sih kemesraan keduanya? Yuk mari kita lihat. Hometown Cha-Cha-Cha episode 11 dibuka dengan manis, namun ada momen yang bikin greget. Haejin meminta Dusik untuk menunda hari jadian mereka. Hal itu karena ia perlu waktu untuk menolak Sung Hyun. Masih di malam yang sama, keduanya pun kembali berbicara lewat sambungan telepon. Pada momen itu, Dusik pun mengaku dirinya adalah anak kecil yang membuat Haejin tertawa dalam foto keluarga. Tak hanya itu, ingatan kalau Haejin pernah bertemu ke Gongjin saat masa sekolah. Saat itu ia berbelanja di tos serba dan kekurangan uang. Orang yang memberikan uang 100 yen pada Haejin ternyata adalah Dusik. Keduanya pun baru mengetahui fakta itu. Di sisi lain, Sung Hyun pun harus menghadapi dirinya ditolak oleh Haejin pada keesokan harinya. Walau menolak untuk bersama Sung Hyun, Haejin berhasil mengungkapkan bahwa ia sempat menyukai Sung Hyun di masa kuliah. Usai ditolak Haejin, Sung Hyun pun bertemu dengan Dusik. Melihat Dusik berjalan ke arah mereka, Haejin terlihat sangat panik. Namun dengan tenang, Sung Hyun mengajak Dusik untuk memperbaiki meja nenek Gamri. Ketika bekerja sama memperbaiki meja itu, Sung Hyun mengatakan ia tahu Haejin sudah menyukai Dusik. Meski demikian, ia tak bisa marah karena Sung Hyun sendiri juga menyukai pribadi Dusik. Usai berbicara dengan Sung Hyun, Dusik pun mengunjungi Haejin di rumah. Ia menjelaskan segalanya dan mengatakan tak ada permusuhan antara dirinya dan Sung Hyun. Meski demikian, Haejin meminta Dusik untuk rahasiakan hubungan mereka dari penduduk Gongjin. Sang dokter gigi khawatir akan digosipkan yang tidak-tidak jika warga desa mengetahui hubungan mereka. Meski awalnya sempat menolak, namun Dusik pun akhirnya setuju untuk memenuhi keinginan Haejin. Ketika Haejin dan Dusik sedang di mabuk asmara, Sung Hyun pun patah hati. Ia menghabiskan malam dengan mabuk bersama dengan kepala desa Jang. Di Hometown Cha-Cha-Cha episode 11, Haejin sendiri berubah menjadi orang yang sangat manja, namun menggemaskan. Tak hanya itu, Dusik pun dibuat bucin budak cinta, bukan kapalang. Meski demikian, dirinya harus menahan diri untuk tidak terus bermesraan dengan Dusik, agar warga desa tidak mencium hubungan mereka. Ketika ada warga desa yang mempergoki keduanya bermesraan, Haejin pun langsung berubah drastis. Dusik harus menerima dirinya ditampar, ditendang, hingga mimisan karena sundulan kepala Haejin. Hal itu dilakukan ketika Haejin panik. Ada warga desa yang mempergoki keduanya tengah bermesraan. Usai dibuat mimisan oleh Haejin, Dusik pun tak membalas pesan atau menjawab telepon Haejin. Haejin yang kini ia sedang bucin-bucinnya pun terus menghujani handphone Dusik dengan banyak pesan. Akhirnya Haejin memutuskan untuk pergi ke rumah Dusik dan menunggunya pulang. Di dalam rumah Dusik, ia menjelajahi sudut ruangannya. Bahkan Haejin sempat melihat buku yang memiliki foto misterius di dalamnya. Sayang, hal itu gagal karena Dusik kembali bersama dengan para nenek Gongjin. Setelah mengetahui Haejin di rumah karena melihat sepatunya, Dusik pun panik dan berusaha untuk mengusir para nenek sehalus mungkin. Namun bukan nenek Gongjin namanya kalau tidak iseng. Mereka malah menjelajahi kamar Dusik untuk menggodanya. Meski demikian, para nenek pun berhasil keluar dari rumah Dusik tanpa mengetahui keberadaan Haejin. Haejin yang sembunyi di lemari Dusik pun akhirnya keluar. Ia ngambek karena Dusik tak menjawab pesannya. Dusik pun meminta maaf karena terlalu sibuk dan ia baru sadar handphonenya tidak ada. Setelah melalui malam yang romantis, Dusik pun mengantarkan Haejin pulang. Keduanya bergandengan menembus malam.
Namun tak disangka keduanya berpapasan dengan banyak warga Gongjin. Hejin pun kembali melancarkan aksinya dengan memelintir tangan Dusik. Warga yang melihat Hejin sangat kasar pada Dusik pun memutuskan agar keduanya tidak perlu untuk sementara waktu ketemu. Para warga Gongjin bekerja sama untuk memisahkan keduanya ketika bertemu. Hal ini pun membuat Hejin dan Dusik merasa. Tak hanya Dusik dan Hejin yang merasakan cinta, Mission dan Encol pun akan memulai kisah mereka. Encol tiba-tiba datang ke klinik untuk membersihkan karang gigi. Sebelum dimulai, Encol pun mengatakan isi hatinya pada Mission. Meski selalu dipisahkan warga Gongjin, Hejin dan Dusik tak kehilangan akal. Mereka berencana kencan ketika warga desa melakukan rapat. Keduanya pun berpelukan dengan bahagia melepas rindu karena selalu dipisahkan. Namun ketika berpelukan, warga Gongjin pun memperkoi mereka. Ketika Dusik sedang beralasan untuk berbohong pada warga Gongjin, Hejin malah mengaku mereka berdua sudah berpacaran. Namun ternyata seluruh warga desa sudah mengetahui keduanya sedang jatuh cinta. Mereka sengaja pura-pura tidak tahu dan memisahkan keduanya agar Hejin dan Dusik saling rindu untuk kemudian mengakui hubungan mereka. Encol sendiri pun mengembalikan handphone Dusik. Ternyata handphone tersebut tertinggal di tos serba. Hometown Cha-Cha-Cha episode 12 kembali dibuka dengan adegan manis yang bikin kita penasaran. Terlihat Hejin dan Dusik yang tengah berbahagia sambil bermain air berdua dan menyantap semangka di musim panas. Namun ketika Dusik tidur, para penonton dibawa ke tempat lain. Terlihat Dusik yang sekarang bertemu sisi gelap Dusik yang lain. Apa kamu pantas merasa bahagia? Tanya Dusik yang lain. Tak lama, Dusik pun terbangun melihat Hejin berada di sampingnya. Ia pun langsung memeluk Hejin. Di adegan berikutnya, Hejin pun menuliskan 100 aktivitas yang ia ingin lakukan bersama Dusik. Hal ini membuatnya senyum-senyum sendiri selama berada di kantor. Pulang kerja, Dusik menemukan Hejin di rumahnya. Masih terkejut, Hejin meminta Dusik untuk mandi. Usai mandi, Hejin pun meminta Dusik untuk melakukan couple yoga. Aktivitas ini membuat Dusik kesal. Hejin pun sempat ngambek dibuatnya dan memutuskan pulang. Namun ketika ia beranjak, selembar kertas tertinggal di sofa Dusik. Dusik pun melihat itu dan tersenyum. Ia merasa hal yang dilakukan Hejin sangat manis. Dusik pun setuju untuk melakukan 100 aktivitas itu bersama-sama. Keduanya pun memutuskan untuk pergi ke Seoul di akhir pekan. Malam harinya, Dusik dan Nyonya Huang Jeong melakukan rapat dadakan. Mereka ingin memilih 5 orang warga untuk syuting acara Sung Hyun. Karena rumah nenek Gamri dipakai syuting, ia sudah pasti ikut syuting. Jadi akan ada 4 orang lain yang akan dipilih untuk undian. Warga yang menang undian adalah Chae Jun, Nam Suk, Yoon Gyeong, dan Hwang Jeong. Akhir pekan pun tiba. Dusik dan Hejin pergi ke Seoul untuk berkencan. Pertama, mereka mengunjungi museum seni sebelum ke Seoul. Di sana, Dusik membicarakan sebuah karya seni yang sederhana dan ia sangat menyukai. Lucunya, ketika Hejin bertanya ia mengerti seni karena berkencan dengan seseorang yang belajar seni. Dusik terlihat panik dan selalu mengganti topik. Kemudian, keduanya pun memutuskan untuk belanja. Hejin sangat bersemangat untuk mendandani Dusik. Usai mencoba banyak pakaian, Hejin pun memilih yang terbaik dan memberikannya sebagai kado ulang tahun. Selanjutnya, Hejin pun mampir ke toko berlian. Ia ingin membeli kalung yang sudah lama diincarnya. Namun, ketika mengetahui harga kalung tersebut sebesar 5,55 juta won, Dusik pun terdiam. Usai membeli kalung, Dusik berpapasan dengan temannya semasa kuliah. Keduanya terkejut karena tak menyangka bisa bertemu. Seniornya itu pun memberikan kartu nama dan Dusik terlihat canggung. Usai bertemu dengan tersebut,
Dusik menjadi lebih pendiam dan merenung. Di hari selanjutnya, Dusik terlihat lebih dingin. Ia tak memberikan perhatian seperti biasanya. Hejin pun tampak gusar dengan perubahan drastis Dusik. Dusik bahkan menolak ajakan makan malam dari Hejin. Malamnya, Hejin pun langsung mendatangi rumah Dusik dan menunggunya pulang. Melihat Hejin di rumahnya, Dusik pun terkejut. Meski demikian, Dusik mengajak Hejin untuk jalan-jalan malam. Hejin tak menyangka Dusik membawanya ke sebuah tenda tepi pantai yang romantis. Melihat tenda yang sudah ditata cantik, Hejin pun merasa lega. Hejin mengatakan Dusik menjadi rendah diri karena melihat Hejin yang membeli kalung mahal. Mengetahui hal itu, Dusik pun mengaku tak terganggu dengan barang mahal yang dibeli Hejin. Dusik pun memberikan hadiah kotak perhiasan untuk Hejin. Namun sayang, kalung yang sudah dibeli Hejin ternyata sudah dijualnya kembali. Namun, Hejin berjanji akan menyimpan koleksi perhiasan miliknya di kotak tersebut. Sementara itu, di sisi lain kita sudah mengetahui jawaban satu dari 3 misteri Gongjin, yang salah satunya misteri adalah alasan Yongguk dan Hwang Jong bercerai. Yongguk sudah mengetahui penyebab Hwang Jong menceraikan dirinya. Hal itu dikarenakan Hwang Jong yang tak sengaja mencuri dengan pembicaraan mantan suaminya saat mabuk dengan pemilik kedai kopi. Yongguk mengatakan ia tak menemukan keistimewaan dalam pernikahan. Ia menikah dengan Hwang Jong karena mereka sudah dekat. Yongguk bahkan berkata bahwa ia bosan dengan hubungan tersebut. Sementara itu, Mission dan Eunchol akhirnya berpacaran. Eunchol berlutut dan meminta Mission untuk jadi kasihnya. Jadi itu saja review episode 11 dan 12. Jadi jika ada salah kata atau perkataan bisa komen di bawah, atau bisa ada saran untuk preview film berikutnya yang akan kita bahas. Terima kasih.